kayak di sini udah ada Kak Eci, udah ada Kak Edward, dan juga Kak Mary gitu. Nah, pertanyaan yang pertama nih, saya mau bertanya, apa sih sebetulnya tantangan dalam proses standarisasi produk dan jasa dari pelaku UMKM? Mungkin aku mau nanya ke Kak Desi kali ya. Silakan Kak Desi. Oke, untuk standarisasi ya. Jadi untuk UKM itu biasanya nih ya kebanyakannya itu tuh nggak pakai standarisasi, pakainya feeling. Dari mulai misalkan contohnya bisnis makanan atau bisnis banyaknya feeling, sedangkan nggak bisa pakai feeling itu kan nggak bisa ya, maksudnya kadang-kadang gini, ada UKM yang sekarang rasanya enak, besok tuh nggak enak. Nah itu kan karena nggak punya standarisasi gitu. Nah pentingnya adalah kita itu sebagai UKM gini harus pikir simpelnya. Ketika saya sakit contohnya, terus saya nggak bisa jualan. Kalau saya cuma pakai feeling tangan saya, misalkan, nggak bisa diterusin lagi dong. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin SOP-nya, ya itu akan, misalkan lagi sakit, bisa dong orang lain tuh untuk menggantikannya karena memang sudah ada SOP-nya. Jadi memang permasalahan UKM ini jarang banget yang punya yang namanya standarisasi. Kemarin kita pernah sempat juga melakukan pelatihan ke UKM, kita suruh UKM-nya bikin SOP, kita bantu bikin SOP, ternyata setelah ada standarisasi, mereka ini jadi lebih efisien. Gitu, lebih efisiennya contohnya nih, SOP-nya naro kancing itu di di box yang warna pink misalkan. Nah, ketika kita sudah bikin aturan seperti itu, berarti kan kita taruh di situ, nanti cari di situ lagi. Nggak usah tuh muter-muter cari lagi dan lain sebagainya. Nah, itu kita sempat sampai pernah hitung nih berapa proses efisiensi ketika kita memang menyamakan standarisasi. Nah, ini juga yang kita lakukan Karya Nusantara, lakukan saat proses standarisasi kemarin, saat masker nih, dari mulai bahannya, dari mulai pengerjaannya, memang tantangannya awalnya agak-agak susah, maksudnya mereka kayak, emang bisa ya banyak UKM ngerjain hasilnya sama. Nah, tapi saya kasih SOP, kami QC, kami dampingi semua. Ya alhamdulillah feedback dari UKM-nya pun bilangnya gini sih kemarin, saya belajar jadi profesional katanya. Jadi ya itu jadi improvement ya. Jadi itu sih, tapi penting banget yang namanya standarisasi itu penting dari segi produk, dari segi konten pun kita punya standarnya, misalkan wajib sehari minimal sekali. Itu kan sebenarnya udah SOP, udah standarisasi dari misalkan posting Instagram. Nah, ketika kita udah punya aturan-aturan kayak gitu, kita juga punya tujuan gitu dalam menjalankan bisnis juga lebih rapi. Itu sih. Yap, menarik sih Kak Eci. Emang ingetin ya teman-teman, ini penting banget, SOP perlu banget, karena pengalaman sih aku juga pernah misalnya beli makanan sama ya home catering lah, bisa dibilang kayak gitu ya, masih belum terlalu terkenal banget. Nah, pertama kali makan rasanya itu enak banget gitu. Tapi kayak besokannya pas mau beli lagi, ih enak harus beli lagi. Terus kayak besokannya waktu beli lagi rasanya udah beda gitu. Jadi yes, aku sendiri setuju banget kalau SOP itu penting banget gitu ya, terutama untuk UMKM gitu. Oke, sip, makasih banyak Kak Eci. Ya. Selanjutnya masih ada lagi nih pertanyaan. Mungkin sekarang saya mau nanya lebih ke Kak Edward kali ya. Kak Edward mau nanya nih, apa sih sebetulnya tantangan UMKM dalam menciptakan branding? Karena kan tadi aku sendiri juga udah ngeliat banyak banget nih brandnya Kak Edward nih. Boleh dong dikasih tahu apa sih sebetulnya tantangannya? Oke, tadi saya juga note nih ada pertanyaan dari Adi Pratama katanya, bagaimana cara membangun brand yang baru dimulai? Oke, cara membangun brand, brand itu ibaratnya tuh kayak anak bayi. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, makanya pada saat kita menentukan desain, kita menentukan nama brandnya kita, itu dari awal tuh harus dipikirkan matang-matang. Nah, mulai dari pemilihan warna, mulai dari misalnya kayak warna, tulisan, itu memang harus benar-benar dipikirkan secara matang banget. Nah, saya kasih contoh misalnya ya, kayak makanan gitu ya. Tadi saya juga ngikutin yang fotografer gitu ya, yang tadi sesi yang jam 10.
Kalau misalnya nih, kalau kita, ini contoh ya, kalau misalnya kita pengen brandnya kita brand makanan. Kalau brand makanan, kalau menurut saya pribadi ya, apalagi kalau misalnya tuh kuliner, ayam-ayaman, ayam geprek, ayam apa gitu ya. Nah, itu bagus gitu loh untuk diberikan warna-warna yang menggugah selera. Ya. Nah, kalau misalnya brandnya tuh clothing atau brand-brand fashion, nah itu mungkin bisa dikasih warna-warna yang kalem. Nah, dari pemilihan warna ini poin-poin yang paling penting gitu loh untuk kita bisa tahu. Nah, cara membangunnya lagi bagaimana gitu loh. Nah, kalau cara membangun kita harus menentukan persepsi. Kita mau kita tentukan dulu nih segmen kita nih mau di mana nih. Apakah segmen kita ini mau di middle up atau middle low gitu loh. Nah, setelah kita menentukan ini, kita fokus ke sana gitu loh. Dengan bahasa-bahasa yang setiap hari pada saat kita buat caption atau konten itu yang lebih sesuai gitu loh dengan segmennya kita. Nah, dari sana brand kita itu akan kelihatan gitu loh. Apakah brand kita ini bisa nggak diterima gitu loh. Ternyata kalau pada saat kita sudah jalan dengan brand kita dan kita ngerasa loh kok nggak ada kemajuan gitu loh. Itu kita perlu evaluasi sih karena mungkin saja apa yang sudah caption atau value dari brandnya kita itu mungkin tidak sesuai gitu loh dengan segmennya kita. Nah, itu yang paling penting ya, dasar-dasar saat kita menentukan apakah kita mau ke arah mana nih brandnya kita gitu loh. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita mau bangun brand kita tuh lebih aware lagi di orang lain gitu loh, di segmennya kita harus mempunyai konten yang cukup aktif. Ya, kalau nih ini ceritanya nih kita sudah punya brand, kita juga udah punya sosmed. Seperti yang Mbak Eci bilang tadi, mesti konsisten untuk kita membangun brand. Ibarat kata kita punya anak, kita kasih makan gitu loh. Nah, begitu juga dengan brandnya kita. Kalau kita sudah punya brand, kita juga harus kasih makan tiap hari. Misalnya ya, dalam 1 minggu kita punya ini berapa kali gitu loh. Kita mesti posting. Dan itu mesti disiplin, nggak boleh bolong-bolong gitu loh. Kalau semut-mutnya kita aja itu nggak boleh gitu loh. Jadi membangun brand itu benar seperti yang saya bilang, seperti kita mengasuh anak dari kecil, dari bayi sampai dewasa. Kayak gitu. Mudah banget ya untuk dipahami ya. Jadi membangun brand itu kayak membangun anak bayi lah ya, dari bayi sampai agak gede gitu ya. Seru. Oke, sip. Makasih Kak Edward atas jawabannya. Terus aku masih ada pertanyaan lagi nih. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya kesalahan yang nggak boleh dilakukan UMKM atau pelaku usaha dalam memulai perencanaan strategi media sosial? Nah, ini kayaknya kan Kak Mary banget nih. Silakan Kak Mary. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Vera ini, yang kesalahan yang nggak boleh dilakukan sebenarnya itu lebih ke mindsetnya kita sih dalam bermain sosial media. Jadi jangan membuat sosial medianya kita itu sebagai the only one platform untuk kita seperti naruh brosur atau kayak ya udah sosial media gue ini exist ya untuk gue taruh itu semua tentang gue yang tadi seperti aku tadi udah bilang tentang promonya kita, tentang produknya kita. Yes, you can, tapi yang tadi aku bilang harus ada porsi-porsinya. Sebenarnya kalian itu harus mulai memikirkan ada yang namanya editorial planning atau dalam selama 1 bulan ini sosial media kalian itu akan ngepost kontennya apa sih, misalkan misalnya bilang aja 60% kita akan lebih ke konten yang tadi lebih ke shareable and valuable content tentang tips, insights, terus lebih ke itu tadi carousel post, nanti 30%-nya misalkan tentang itu promo, nanti 10%-nya itu adalah tentang product showcase, kita kasih lihat nih produknya kita seperti ini. Jadi sebenarnya itu yang paling penting juga dalam merencanakan strategi di sosial media itu, selain kita harus yaitu tadi merencanakan porsi-porsi konten, tapi kita juga nggak boleh melupakan number one triknya itu atau kuncinya itu juga adalah interaction, karena namanya adalah social media. It's a platform buat kita semua untuk bersosialisasi. Jadi kalau bisa pun kita bisa build community di dalam sosial media itu, karena gini, kita itu sekarang UMKM bermain di digital, tapi
lihat ini sebagai opportunity kita untuk bermain ini ya walaupun pandemi gitu kan, kita bilang pandemi jadi semuanya online, tapi setelah pandemi usai, setelah kita semua ke offline, nah kita harus punya kesiapan mental dan juga mindset nih setelah ini semua akan berlari kencang, apakah brandnya kita juga akan tetap bertahan. Nah maka dari itu kita harusnya itu bermain sosial medianya itu jangan cuman kayak taruh brosur, karena kalau cuma taruh brosur itu akan cepat orang-orang ke shift berpindah gitu. Tapi once kita udah punya community yang kuat, interaction yang kuat, kita kasih mereka value dan mereka juga engage ke kita, maka kalian akan bertahan lebih lama di sosial medianya itu. Jadi memang aim-nya kita itu pasti bermain sosial media untuk bisnis, tapi kadang kita harus berpikir lebih jauh lagi. It's more than just a business gitu. Apalagi ini kan sosial media yang orang-orang itu mostly nggak bisa kayak offline store, nggak bisa langsung megang baju kalian, kalau misalnya bisnisnya baju, atau nggak bisa langsung cium makanannya, cicip-cicip kan enggak. Tapi lebih bagaimana kita bisa yaitu bring first impression-nya gimana tuh saat orang datang ke sosial media kalian, konten seperti apa tuh yang akan mereka lihat gitu. Jadi saat kita berbeda daripada sosial media brand yang lain, nah maka kita kan juga akan lebih ya diingat lah, atau lebih yaitu punya koneksi yang lebih kuat juga sama audiensnya kita gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti tadi salah satu poin penting adalah mindset. Pertama ya, mindset itu sosial media itu bukan cuma buat di post-post doang gitu, tapi harus tahu porsiannya gitu ya. Menarik banget. Oke, selanjutnya masih ada lagi pertanyaan. Aku ambil dari peserta nih sekarang nih. Halo, Fer. Yep, gimana Kak Edward? Tadi saya ada lihat ini pertanyaan dari Asep Supriyadi ya. Boleh. Gimana tuh? Asep Supriyadi, tadi dia bilang dia baru lulus dari DKV dan dia lagi punya perencanaan bisnis dan dia punya proposal. Mungkin yang namanya Asep Supriyadi, mungkin setelah ini bisa kontak saya ya. Wow, tuh langsung tuh, mantap. Asep Supriyadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini, saya tadi ada pertanyaan ini dari Nana Permana sama Deli ya. Ini saya pertanyaannya sama ya, bagaimana sih cara buat konten yang menarik, kata mereka ya. Ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman untuk konten ya, kalau misalnya nih masih punya budget ya, saya ini terus terang saya tuh nggak bisa juga bikin konten. Jadi jangan dipikir setiap pebisnis pengusaha tuh bisa semua, itu enggak gitu loh. Kita ini cuman bisa secara visionnya aja. Kita visioner, tapi untuk buat detail-detailnya itu kita juga nggak bisa. Kita serahkan sama ahlinya. Kalau saya dulu waktu awal-awal mulai untuk bikin konten, bikin desain, saya itu kerjasama sama SMK DKV. Nah itu kan masih bisa tuh low budget ya, murah ya. Kita bayarnya tuh 50.000, 75.000, 100.000 untuk berapa konten. Itu anak-anak SMA kalau untuk udah dibayar dengan segitu mereka udah happy. Tapi tetap dengan guidance-nya kita. Begitu juga untuk buat konten. Saya yakin lah anak-anak muda, anak-anak SMA itu mereka tuh jago sih bikin konten sih. Apalagi kalau misalnya udah zaman TikTok kayak begini aja tuh udah luar biasa menurut saya. Siap. Oke, terima kasih Pak Edward atas jawabannya. Ya, jadi ceritanya si Bu Cairin ini punya usaha roti. Saat pandemi ini terjadi permasalahan nih, terutama kesulitan di dalam pasar. Seperti yang dikatakan Ibu Eci, apakah dengan bergabung ke komunitas UMKM ini cukup resilience terhadap usaha? Karena ditakutkan pengusaha yang lain mengikuti tren atau gaya penjualan kita, dibilang. Dan gimana apabila usaha yang kami jalani tiba-tiba menurun atau bangkrut? Apakah bisa membantu UMKM komunitas ini? Jadi lebih ke takut gabung komunitas gitu ya? Mungkin kayak takut karena tren gitu kan, karena takutnya tren ya. Ini sepengetahuan saya sih sebetulnya itu malah bisa sharing dan saling menguatkan gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ibunya ambil sisi positifnya dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tuh belum tentu terbuka, belum tentu benar gitu. Sedangkan kalau misalkan bergabung biasanya di sebuah komunitas, ada teman sharing, membuka wawasan gitu. Ini sedikit cerita aja, misalkan contohnya, ibu kan merasa bahwa roti ini malah turun gitu kan selama pandemi gitu. Ini saya beberapa bulan yang lalu baru aja dapat cerita dari UKM, dia bisnisnya roti. Nah, bahkan malah dia naik tuh trennya. Nah, kenapa naik trennya? Oh, ternyata karena di swalayan itu malah naik. Jadi kan orang lebih banyak ngestok roti kan.
gitu. Jadi nggak keluar di stok rotinya gitu. Nah, maksudnya informasi seperti ini menurut saya sih jangan jadi takut untuk kan rezeki udah ada semua masing-masing sih ya. Jadi nggak usah takut untuk sharing dan lain sebagainya karena bisa membuka wawasan juga. Karena mungkin di komunitas tersebut pun segmen pasar tuh beda. Kadang misalkan nih rotinya ibu ini misalkan fokusnya untuk middle up yang karena harganya lebih mahal misalkan gitu. Nah, yang lain beda atau enggak yang ibu misalkan fokusnya rotinya lucu-lucu gitu kan mungkin ada beda-beda kayak gitu kan. Nah, malah baiknya itu bisa untuk sharing gitu, sharing informasi. Jadi nggak usah takut untuk jadi apa misalkan nanti resep atau apa enggak juga gitu. Toh juga apa namanya ya enggak sih, enggak kayak gitu. Ini pun kayak kemarin pun ini contoh yang konsolidasi aja. Ya awalnya mungkin kan misalkan pengennya sendiri nih nerima 500.000 masker gitu. Egonya begitu kan. Tapi saya bilang lagi, mampu enggak? Kalau enggak mampu, mendingan sama-sama semua dapat cuan gitu kan? Atau nggak dapat ya sama-sama aja gitu. Nah jadi ya udah akhirnya bareng standarisasi disamakan bahkan jadi setiap dia ada orderan lagi pun dia pakai standar yang sama. Kalau dia nggak mampu pun ya dia sharing ya nggak apa-apa sih menurut saya nggak usah khawatir. Tapi kita ambil sisi positifnya bahwa kita bisa saling tukar informasi gitu. Ya kalau rahasia dapur misalkan ya nggak usah diinfo tapi kan bisa sharing yang lainnya. Yap, betul. Setuju banget. Jadi malah jangan ditutup-tutupin kali ya, malah mungkin kan bisa jadi collab juga gitu kan, zaman sekarang lagi banyak banget tuh collab-collaban ya. Betul. Oke, siap, makasih Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Mary nih, kayaknya lebih ke Kak Mary. Nah, ini ada yang nanya, namanya itu Kak Koni Wardaja, ingin bertanya, gimana sih caranya bikin konten-konten, tulisan-tulisan gitu yang menarik? Ada trik sama rahasianya nggak? Mungkin ya Kak, ini yang aku tangkap adalah, ada nggak sih, Kak Mary bisa kasih saran nggak sih aplikasi-aplikasi mungkin yang nggak sulit digunakan juga gitu, bisa digunakan oleh anak-anak muda, oleh apa ya, pelaku UMKM lah yang mungkin belum secanggih itu pakai Photoshop gitu mungkin. Gimana Kak? Oke, tadi siapa namanya? Koni ya? Yap, Koni. Oh ya, oke, thank you Koni buat pertanyaannya. Jadi tips and trick untuk kayak konten yang bagus itu gimana? Mungkin captionnya juga. Jadi sebenarnya kalau dari kita pelaku social media agency itu dari garis temu juga selalu pengennya kalau kalian ada fitur dari Instagram pakai semua fiturnya karena itu pasti akan work. Satu, di saat kalian upload kontennya itu kalian coba deh pakai tag location. Jadi sebenarnya kenapa tag location itu ada, kalian bisa tag kemanapun yang menurut kalian locationnya itu gede atau eksis, misalnya Gandaria City, atau Grand Indonesia, atau Monas, atau apapun, walaupun sebenarnya nggak ada kaitannya sama konten kalian, tapi coba kalian tag location-nya karena biar konten kalian tuh ada eksis tuh di mana-mana. Jadi orang tuh bisa mengkonsumsi konten kalian. Satu, coba pakai tag location. Kedua, pakai yang namanya hashtag juga. Nah, hashtag itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang middle. Apa tuh maksudnya hashtag kecil, besar, middle? Itu kalau kalian biasa ketik, misalnya TikTok Indonesia gitu. Nah, itu kan ada tulisannya tuh, ada berapa juta. Terus kalau misalkan kalian bikin lagi makin spesifik, misalkan makanan tradisional. Jadi pergunakan hashtag-hashtag itu, Instagram kasih limit sampai 30 hashtag. Kalau kalian bisa mainin sampai 30, pakailah semuanya itu. Jadi itu semua berguna. Jadi sebenarnya Instagram kasih fitur tuh berguna semua, jadi jangan nggak dipakai gitu. Terus ketiga, kalau kalian bikin caption, pakailah yang namanya call to action atau kalian itu memanggil aksinya dari audiens kalian, walaupun kadang-kadang kalian udah kasih kayak gimana menurut kalian gitu, kayak misalkan itu namanya call to action. Jadi kalian minta audiens itu untuk kasih feedback ke kalian, walaupun kadang-kadang nggak begitu bacain komen, tapi coba konsisten terus kayak gitu. Nah, itu akan build interaction di sosial media kalian. Nah, yang keempat, kalau misalkan kalian itu bingung gimana nih caranya, kayak tadi Vera bilang aplikasi gimana, apa yang bisa dipakai. Nah, itu ada namanya Canva kan. Nah, Canva itu literally free, accessible buat kalian semua itu. Jadi mereka udah kayak kasih template desain, kalian tinggal kayak tulis aja kalian mau kontennya apa, terus tinggal comot-comot gambar itu juga bisa. Jadi kalau kalian mau cek atau nggak tahu Canva itu, tinggal tulis CANVA
.com deh kayaknya, kalau nggak salah pakai .com. Nah itu juga bisa kalian buat tuh untuk template desain yang simple tapi juga tetap bagus dan gratis juga kayak gitu. Oke. Thank you Kak Mary atas jawabannya. Sudah terjawab ya Kak Koni ya? Sip, kalau gitu. Mungkin karena waktu terbatas, aku mau pilih satu soal lagi deh. Satu soal lagi ya. Kalau dari Pak Edward, apakah melihat pertanyaan yang kurang lebih bisa Pak Edward bantu jawab? Karena ini, aduh, lumayan ramai sekali ya nih, chat-chatnya sampai bingung. Sebentar. Tadi saya lihat sih banyak pertanyaan ya tentang Coba satu Pak, kira-kira yang menarik intinya, gitu. Intinya gini lah ya, kalau kita UMKM, kita harus punya mindset itu pebisnis. UMKM itu kan usaha menengah, usaha mikro kecil menengah, benar gak? Itu kepanjangannya kan, UMKM ya. Dan mau kecil, mau besar, mau sedang, itu tetap namanya pengusaha. Jadi harus punya mental seorang pengusaha. Ya, banyak teman-teman itu susah untuk membedakan antara pedagang dan pengusaha. Kalau pedagang kita untung hari ini, ya udah kita untung hari ini gitu loh. Tapi kalau kita mau skala yang lebih besar lagi, pengusaha gitu ya, kita itu harus memikirkan untuk lebih long term, lebih 1 tahun ke depan memungkinkan, atau 6 bulan atau 3 bulan, termasuk untuk digitalisasi sendiri, entah itu planning konten. Walaupun kita UMKM ya, jangan pernah kita itu mengecilkan diri kita sendiri. Gue kan UMKM, gue nggak perlu lah sampai kayak begini. No. Teman-teman tahu, Indonesia sampai hari ini kuat, kita itu sampai hari ini masih bisa berdiri hebat ya, itu semua itu karena ditopang sama UMKM. Benar nggak Bu Eci? Bu Eci tahu banget. UMKM yang membuat Indonesia sampai hari ini benar-benar bisa berdiri teguh, dan orang-orang yang mungkin teman-teman bisa lihat berapa banyak perusahaan yang tutup akibat krisis pandemi kayak begini. So, teman-teman UMKM, saya cuma satu sih yang saya punya pesan saya, bahwa kita harus punya mental pebisnis. Mau itu bisnis kita kecil, sedang, atau besar, mentalnya harus mental pebisnis. Itu yang paling penting. Sip, makasih banyak Kak Edward. Oke, karena waktunya sudah kayaknya tidak memungkinkan lagi, kita masih ada event berikutnya. Nggak kenapa-napa, kita lain kali bisa bikin, kalau misalnya teman-teman masih tertarik, masih penasaran, next kita akan bikin materi ataupun topik yang kurang lebih mirip gitu, jadi kita bisa dapat ilmu lagi yang lebih seperti itu. Nah, untuk itu, sesi panel discussion saya akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya saya mau menarik satu kesimpulan dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua, yaitu untuk menuju digitalisasi UMKM, pertama harus ubah mindset dulu buat keluar dari zona nyaman. Digitalisasi nggak perlu dimulai dari yang ribet, bisa secara sederhana dengan memanfaatkan media sosial. Misal membuat giveaway dan promosi gitu. Kuncinya adalah membangun interaksi yang murni sebagai sesama manusia, membuat konten yang relatable dan sesuai sama target audience. Jadi brand kita nggak hanya mendapat followers, tapi fans yang bakal bertahan sama brand kita. Yeay, oke, sip. Itu kesimpulan dari kami. Nah, untuk itu panel discussion kita akhir sampai di sini. Bapak, Ibu, teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya untuk para speakers.